Kondisi Amalia saat ditemukan tewas bersama sang ibunya di bagasi mobil diungkap polisi. Fakta baru akhirnya terkuak yakni mengenai kondisi Amalia yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Fakta tersebut diungkap oleh pihak kepolisian. Diwartakan sebelumnya, tragedi pembunuhan yang terjadi di Subang menggegerkan halayak. Nasib tragis dialami ibu dan anak masing-masing bernama Tuti dan Amalia Mustika Rahayu. Keduanya ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu, 18 Agustus 2021. Jasad ibu dan anak itu pertama kali ditemukan oleh suami sekaligus ayah korban, Yosef. Penemuan jasad ibu dan anak turut disaksikan oleh kepala desa setempat. Indra Jenal, kepala desa Jalan Cagak menyebut dirinya tahu ada penemuan jasad dari suami korban, Yosef. Ternyata, saat ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di dalam bagasi mobil, Amalia Mustika Ratu dalam kondisi tidak memakai baju. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar. Titik terang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang didapatkan dari seorang saksi yang turut diperiksa kepolisian. Saksi tersebut ternyata sempat melihat terduga pembunuh ibu dan anak itu 1 jam sebelum jasad korban ditemukan. Saksi bernama Ajat itu bahkan sempat mengamati gerak-gerik sosok misterius yang diduga sebagai pembunuh ibu dan anak di Subang. 1 jam sebelum jasad Tuti dan Amalia ditemukan oleh Yosef, seorang warga bernama Ajat rupanya sempat lewat di depan rumah korban. Ajat lantas mengaku sempat melihat terduga pembunuh Tuti dan Amalia. Untuk diketahui, Ajat turut menjadi saksi kepolisian atas ditemukannya kedua jasad Tuti dan Amalia. Ajat merupakan warga dari Dusun Ciasem, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Tepat pukul 6 WIB, Ajat sempat melihat mobil jenis Alphard tersebut sedang parkir. Pada Rabu, 18 Agustus 2021. Lewat depan rumah Tuti, Ajat pun melihat sosok misterius tersebut sedang melakukan proses parkir. Ajat menjelaskan bahwa proses parkir tersebut berawal dari memundurkan mobil sampai dengan memutar balikan posisi mobil. Ajat pun melihat momen saat mobil tersebut kembali ke dalam halaman parkir dari rumah Tuti. Melihat ada mobil Alphard diparkirkan di rumah Tuti, Ajat tak curiga. Ajat langsung melanjutkan perjalanannya tersebut. Hingga akhirnya, sekitar pukul 7.30 WIB Ajat terkejut. Ajat kaget, di saat dirinya kembali pulang, situasi di rumah Tuti sudah ramai dengan warga sekitar. Rupanya saat itu, warga digegerkan dengan penemuan Tuti dan Amalia yang sudah tidak bernyawa di dalam bagasi mobil jenis Alphard. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kapolres Subang AKBP Sumarni mengurai hasil temuan polisi. Polisi menduga kuat pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia adalah orang dekat yang mengenal baik korbannya. Terkait dugaan tersebut, polisi punya 3 alasan. Pertama, polisi menduga pelaku pembunuhan ibu dan anak itu adalah orang dekat karena tidak ditemukannya kerusakan di pintu rumah korban. Alasan kedua adalah karena tidak banyak barang korban yang hilang. Hingga kini, polisi baru menemukan 1 barang yang hilang yakni ponsel korban. Ketiga, polisi menduga pelaku pembunuhan adalah orang dekat karena mobil korban masih utuh. Karenanya, pihak kepolisian mengaku sudah punya titik terang atas kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Namun polisi belum mau mengungkapnya ke publik lantaran masih mencari bukti kuat yang lain. Hingga saat ini, pihak kepolisian sudah memeriksa 20 orang saksi. Termasuk diantaranya suami dan ayah korban yakni Yosef, kakak korban, serta istri muda Yosef. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga tengah menganalisa rekaman percakapan yang ada di ponsel korban. Seperti diketahui, ponsel korban bernama Amelia saat ini hilang. Polisi juga mencocokkan rekaman percakapan di ponsel korban tersebut dengan kesaksian para saksi yang diperiksa. Cara sadis pelaku membunuh 2 korbannya terkuak berkat hasil autopsi. Dilansir tribunNewsBogor.com dari Tribun Jabar, Tuti diduga dibunuh lebih dulu, beberapa jam kemudian baru sang anak, Amelia yang dihabisi nyawanya oleh pelaku. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, hasil autopsi mengungkapkan bahwa Amalia Mustika Ratu, 23, dibunuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sang ibu, Tuti diperkirakan meninggal dunia 5 jam sebelumnya atau sekitar tengah malam. Menurut Sumarni, dari hasil otopsi sementara tersebut juga tidak didapatkan adanya indikasi tindak pidana lain seperti aksi persetubuhan yang ditujukan kepada ibu maupun anaknya tersebut. Hal tersebut bersandar pada hasil pemeriksaan pada selaput darah korban. Pelaku pembunuhan ibu dan anak diduga kuat paham situasi rumah korban. Sebab saat diperiksa, tidak ada pintu yang dirusak serta tak ada harta benda yang hilang. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pelaku adalah orang dekat korban. Akan tetapi, Sumarni masih belum bisa memastikan untuk mengarah lebih lanjut untuk penetapan pelaku, karena pada saat ini pihak kepolisian masih bekerja keras dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan-dugaan temuan di lapangan. Sumarni juga menyebutkan,
Fakta temuan lainnya di lapangan bahwa pelaku dari dugaan pembunuhan ini lebih dari satu orang. Diedit, pukul 12.12.